perlu kita garis bawahin adalah seorang peneliti harus bisa memilih data penelitian yang paling akurat. Ku cintai kau setulus hati, ku sayangi kau sepenuh hati. Aku mohon kau tetap di sini, menemani aku sampai akhir nanti. Kan ku jaga kau selama-lamanya, sampai raga tak lagi bernyawa. Ku cintai kau setulus hati, ku sayangi kau sepenuh hati. Aku mohon kau tetap di sini, menemani aku sampai akhir nanti. Kan ku jaga kau selama-lamanya, sampai raga tak lagi bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semuanya jangan lupa subscribe, Like, share. Jangan lupa share juga ya. Pesan tombol loncengnya. 2 hours later. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang materi reduksi data penelitian. Saya akan kolaborasi dengan teman-teman dosen di dalam menyampaikan presentasi. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip supaya memahami tentang analisis data penelitian untuk reduksi data penelitian kualitatif. Langsung kita ke materi. Cek cus. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara masalah penelitian kualitatif, maka tidak terlepas dengan analisa datanya itu sendiri, yang pada saat ini masih dipusingkan oleh para mahasiswa ketika menyusun skripsi, tesis maupun disertasi. Biarpun sudah melalui metode 1, metode yang kedua, serta metode di S2 dan juga metode di S3. 4 metode yang sudah dilalui, terkadang kita masih sulit bagaimana menganalisis data kualitatif dengan baik dan benar sehingga menghasilkan penelitian-penelitian bermutu dan berkualitas layak untuk dipublish menjadi sebuah karya ilmiah kita. Reduksi data adalah memilah dan memilih data yang terbaik yang bisa disuguhkan oleh peneliti, baik datanya berupa interview tertulis maupun interview tidak tertulis, data dari observasi dari seorang peneliti itu sendiri, juga hasil dari pembicaraan kepada informan langsung subjek penelitian sumber utama. Untuk memahami itu, kita dengarkan teman kita mempresentasikan ikut ini. Gunakan metode kualitatif itu harusnya ada apa saja gitu ya. Yang pertama adalah kita harus mengumpulkan semua data yang telah kita peroleh di lapangan, baik itu wawancara, kemudian observasi gitu ya. Jadi bagaimana
lingkungan dari informan, karena memang seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa seorang individu itu akan terikat pada konteks di mana dia tinggal, di mana dia berada, bagaimana lingkungan sosial budayanya, bagaimana dia beragama, itu akan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang gitu. Jadi karena kita sebagai peneliti kualitatif itu harus mengungkap kedalaman, keluasan gitu ya, jadi harus dalam dan luas dengan research question bagaimana dan mengapa, berarti kita harus memaparkan bagaimana kondisi informan, memaparkan bagaimana lingkungan sekitar informan. Oh ternyata begini nih, informan itu seperti ini. Jadi itu akan mendukung legitimasi kita waktu kita melakukan analisis. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, kita harus mengumpulkan semua yang kita dapat di lapangan, baik itu wawancara, observasi, telaah dokumen, dan semua itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya di bab 3, bagaimana cara pengumpulan data. Untuk penelitian kualitatif bisa klik di link di atas. Nah oke, dari situ teman-teman, dari cara pengumpulan data itu sudah banyak, itu kita kumpulkan itu. Habis dikumpulin terus gimana? Oke, kita analisis. Kita analisis caranya dimulai dengan menuliskan verbatim atau transkrip wawancara. Jadi pengkodingan itu adalah dengan hutan gitu ya. Hutan itu ada dua, ada benda hidup, ada benda mati. Oh, benda hidup itu juga ada dua, ada hewan, ada tumbuhan. Hewan juga ada dua, ada hewan jinak dan hewan buas. Hewan jinak apa saja, hewan buas apa saja, begitu juga dengan tanaman ada apa saja, benda mati misalkan ada apa saja, ada batuan, ada sungai. Jadi tematisasi ini disebut dengan coding gitu teman-teman. Jadi coding itu seperti ini. Nah, kemudian itu kalian coba terapkan di data kalian. Kalian harus bisa setelah melakukan transkrip itu mengcoding. Codingnya itu seperti ini teman-teman. Codingnya itu seperti ini. Caranya tuh seperti ini. Gitu. Gimana sih caranya? Ya coba gitu. Coba. Oh, kalimat ini saya masuk ke coding ini. Misalkan saja nih teman-teman, saya kasih contoh seperti ini. Gampangannya adalah seperti ini. Saya meneliti tentang proses disengagement atau deradikalisasi pelaku teror. Saya bisa membaginya menjadi beberapa tema gitu. Tema besarnya apa? Jadi saat dia belum mengenal kelompok teror, kemudian saat dia masuk dalam kelompok teror, dan kemudian saat dia keluar dari kelompok teror. Nah, tematisasi seperti inilah yang memang harus kita jelaskan, kita buat seperti ini gitu. Bisa dilihat teman-teman seperti apa yang memang seharusnya ada. Nah, sebelum melakukan amaliyat, subtemanya itu apa? Kemudian sampai kita ngebahas tentang quotation. Quotation itu adalah kalimat yang langsung keluar dari mulutnya informan. Jadi kayak seperti dia mengatakan ke saya bahwa saya terpasung kasih sayang orang tuaku. Saya tidak melakukan aksi teror lagi karena orang tuaku sedih melihatku melakukan aksi teror. Nah, kayak gitu, itu termasuk quotation. Quotation itu masuk ke tema yang ketiga, yaitu tema setelah dia keluar dari kelompok teror. Begitu teman-teman. Jadi itu intinya kayak gini. Nah, berarti kalau teman-teman bisa lihat nih gitu ya, antara ketiga ini saat sebelum masuk kelompok teror, saat masuk ke kelompok teror, dan saat keluar kelompok teror, itu kan berarti ada alur teman-teman. Nah, intinya di situ salah satunya teman-teman. Kalian harus bisa menarasikan. Narasi itu intinya apa? Alur teman-teman. Jadi kalian harus membuat alur itu. Alur bagaimana dia bisa seperti itu. Kalau kalian misalkan meneliti tentang kenapa seseorang bisa menjadi ayam kampus misalnya, mengapa mereka bisa melakukan kayak gitu? Oke, mungkin memang mulainya dari bagaimana kehidupan dia waktu kecil, kemudian bagaimana dia remaja, bagaimana dia saat menjalani hari-harinya sebagai ayam kampus. Jadi kayak gitu loh. Jadi ada alurnya. Sama juga dengan saya itu meneliti tentang sebelum dia melakukan aksi teror, saat dia melakukan aksi teror, dan setelah dia melakukan aksi teror. Itu dimulai dari dia kecil. Bagaimana kehidupan dia sama orang tuanya waktu sebelum melakukan aksi teror, ketika kecil seperti apa, kemudian saat melakukan aksi teror bagaimana hubungannya. Oh, ternyata ada cekcok dengan orang tuanya karena orang tuanya misalkan berpaham klinik misalnya. Terus kemudian yang ketiga, saat dia keluar kelompok teror, bagaimana hubungan dia dengan keluarganya. Karena saya memang meneliti tentang peran keluarga dalam proses deradikalisasi atau disengagement pelaku teror. Intinya di situ teman-teman, ada alur di situ.
saat dia kecil, saat dia remaja, dan saat ini dia sudah masuk ke tahap dewasa awal gitu. Jadi intinya di situ. Nah, kemudian hal yang terakhir yang bisa kita lakukan, tadi kan awalnya kita itu adalah mengumpulkan hasil wawancara gitu ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan coding, melakukan analisis, kemudian kita menarasikan. Kemudian hal selanjutnya, hal terakhir yang kita lakukan di bab 4, yang kita tulis di bab 4 adalah refleksi. Jadi menggali lebih dalam kenapa informan memiliki pemahaman seperti itu, kenapa informan melakukan hal itu misalnya, atau kenapa itu bisa diyakini oleh informan gitu. Nah, itu kita lakukan agar apa? Agar kita dapat menganalisis data itu secara lebih dalam, teman-teman. Agar kita dapat data itu lebih dalam, lebih deep, lebih meluas gitu. Jadi filosofis seseorang melakukan itu, memiliki keyakinan itu, kemudian berpaham seperti itu, kenapa gitu ya. Nah, sebenarnya ini refleksi ini terutama dibutuhkan untuk teman-teman yang menggunakan 3 pendekatan gitu. Jadi 3 pendekatan dalam metode kualitatif, yaitu case study, grounded theory, dan juga etnografi, itu sebenarnya sangat membutuhkan tahap refleksi ini. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu grounded theory, apa itu etnografi, apa itu case study, apa itu naratif, apa itu fenomenologi, bisa klik di link di atas. Nah, jadi ketiga pendekatan ini, yaitu case study, kemudian grounded theory, kemudian etnografi, itu benar-benar membutuhkan refleksi. Jadi kenapa seseorang melakukan itu, kenapa seseorang meyakini itu, kenapa seseorang berpaham seperti itu gitu. Jadi sangat membutuhkan sekali di 3 pendekatan ini. Walaupun tidak salah ketika pendekatan fenomenologi atau naratif membutuhkan itu, tetapi saya rasa kurang tepat gitu, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan nih riset kualitatif berhenti? Kan kalau kuantitatif, begitu kita ngambil data, kita olah data, selesai. Signifikan nggak signifikan, selesai. Tapi kapan dong kalau kualitatif? Kalau kualitatif, ya ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah ketika tujuan penelitian kita itu sudah tercapai. Kamu mau meneliti apa, tujuan penelitianmu apa, dan ketika itu sudah tercapai oleh peneliti kualitatif, maka akan selesai. Tetapi teman-teman yang ada di 3 pendekatan yang tadi yang sudah saya kemukakan, yaitu fenomenologi, grounded theory, dan juga etnografi, itu membutuhkan refleksi. Dan ketika refleksi itu berarti kita harus menggali terus. Terus kapan selesainya? Selesainya adalah ketika data itu sudah tersaturasi. Saturasi itu kayak apa? Saturasi itu adalah, ibaratkan saturasi itu seperti kita jemur baju. Maksudnya apa kok jemur baju? Iya, jadi kalau kita jemur baju nih teman-teman, kita mau jemur baju, kita peres itu baju gitu ya, kita peres bajunya, itu nggak ada air lagi yang keluar. Itu artinya tersaturasi. Jadi kalau kita implementasikan ini ke data-data kualitatif, berarti ketika kita wawancara sama informan, tidak ada kebaruan data lagi, teman-teman. Jadi nggak ada kebaruan data lagi. Iya, itu aja yang dia sampaikan. Kalau kita tanya A, oke, data itu sudah kita gali. Kemudian kita tanya mengenai hal B, oke, itu sudah juga saya dapatkan, dan tidak ada kebaruan data lagi. Maksudnya kebaruan data itu kayak gimana? Jadi tidak ada lagi informasi baru yang kita peroleh dari informan maupun dari significant others. Itu intinya data kita telah tersaturasi. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mengertikah? Sudah memahamikah? Lebih ringankah? Saya yakin lebih ringan dan lebih memahami. Apalagi kita akan diskusi panjang di kolom komentar. Silahkan mahasiswa-mahasiswi yang masih bingung, kita diskusikan materi reduksi data penelitian. Perlu kita garis bawahin adalah seorang peneliti harus bisa memilih data penelitian yang paling akurat dan yang paling baik menurut si peneliti. Dari sumber yang dia dapatkan betul-betul valid datanya melalui interview yang dilakukan oleh seorang peneliti itu sendiri. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam proses reduksi data. Yang pertama adalah coding,
Yang kedua adalah identifikasi tema. Yang ketiga adalah review tema. Yang keempat adalah klasifikasi tema. Dan yang terakhir adalah meringkas data. Sehingga ketika 5 hal tersebut sudah dilakukan oleh seorang peneliti, maka peneliti akan mudah untuk dapat memilih data yang paling akurat untuk dijadikan sebuah data penelitian. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Apabila kurang jelas, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.